Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita malam hari ini akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, ialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini renungan akan saya berikan tema mempersaksikan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, konteks bacaan kita secara utuh di dalam perikop mulai dari ayat 22 sampai 36 adalah percakapan Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya. Rupa-rupanya murid-murid Yohanes Pembaptis merasa tersaingi dan mungkin merasa terancam karena sosok Yesus ternyata lebih populer daripada sosok gurunya. Lalu bagaimana Yohanes Pembaptis menanggapi murid-muridnya? Yohanes memiliki sikap yang berbeda dengan murid-muridnya. Ia tidak iri terhadap popularitas dari Yesus. Ia paham benar bahwa Yesus bukanlah kompetitornya. Ia sadar bahwa misinya adalah untuk memberitakan bahwa Mesias telah datang, dan sekarang Mesias telah datang. Oleh karena itu tugasnya telah selesai. Mesias yang harusnya tampil di depan. Yohanes bagaikan bintang kecil yang cahayanya akan meredup ketika sang matahari muncul dengan kemilau cahayanya. Meski demikian, Yohanes sangat bersuka cita karena Yohanes tahu betul dari mana Yesus berasal. Yesus berasal dari surga yang mulia. Yohanes menuliskan di ayat yang ke-31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Yohanes tahu betul bahwa Yesus di atas segala sesuatu. Yesus adalah kepenuhan dari Allah sendiri. Yohanes hanyalah ciptaan. Yesus adalah pencipta. Oleh sebab itu, Yesus harus semakin besar dan Yohanes harus semakin kecil. Yohanes juga memberikan kesaksian bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, firman yang diucapkannya berasal daripada Allah sendiri, yaitu apa yang dilihat Yesus dan didengar oleh Yesus sendiri. Namun sayangnya tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Ayat 33, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar oleh Yesus adalah semata-mata dari Allah sendiri. Dan ketika orang yang mendengar kesaksian Yesus, seharusnya ia juga tahu betul bahwa Allah adalah benar. Oleh karenanya, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, tentu ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Sementara yang tidak mau percaya akan berhadapan dengan murka Allah. Bapak Ibu, mengapa banyak orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Karena memang sejak awal Yesus sendiri menyadari bahwa kehadirannya di dunia akan ditolak oleh banyak orang, bahkan oleh bangsanya sendiri. Dan setiap orang yang bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semata-mata adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kepiawaian, bukan karena kepintaran orang yang memberitakan Injil atau kabar baik, tetapi karena Roh Kudus, Roh Allah yang mengubahkan hati setiap orang yang mendengar akan kabar baik atau Injil itu. Di sini dikatakan di ayat yang 34, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Roh Allah yang mendiami setiap orang yang percaya, itulah yang mengubahkan hati dan pikirannya, mengubahkan karakternya, sehingga ia
dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, menarik sekali di ayat yang 36, di sana ada kontras antara percaya dengan tidak taat. Mengapa demikian? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menghidupi iman percayanya tersebut dengan jalan ketaatan. Tidak cukup hanya sebatas pengetahuan atau pemahaman tentang kebenaran yang sejati, hanya berhenti di otak saja, tetapi hal itu harus dihidupi dalam hidup keseharian. Bapak Ibu, berdasarkan pemahaman akan Yesus itulah Yohanes tahu tujuan pelayanannya, sehingga tahu pula bagaimana menanggapi isu yang mungkin saja mengalihkan fokusnya dari Yesus kepada dirinya sendiri. Pemahaman akan Yesus memang menjadi kunci utama bagi pelayanan seseorang. Dengan memahami bahwa Yesuslah yang seharusnya menjadi yang terutama, maka seseorang yang melayani Tuhan hendaknya tidak meninggikan dirinya sendiri, karena Yesuslah yang semestinya menjadi pusat pemberitaan dan orientasi pelayanannya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita tetap mempersaksikan Kristus dengan cara mempersaksikan hidup kita yang telah diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita yang telah diubahkan oleh Tuhan, di mana kita telah terlebih dahulu mendengar, melihat karya-karya Allah yang nyata dalam hidup kita. Itu jauh lebih banyak berbicara daripada sekedar kata-kata yang terucap dari mulut kita. Terkadang lidah kita keluh, mulut kita kaku ketika ingin menyampaikan kabar baik kepada orang di luar sana. Tapi kita bisa dengan cara sikap hidup kita yang telah diubahkan oleh Tuhan. Ketika orang lain di luar sana melihat sikap hidup kita yang berbeda di tengah pandemi ini, ataupun sikap hidup kita yang sungguh telah diubahkan oleh Tuhan, maka itu akan dapat membawa orang lain di luar sana untuk mengenal siapa Kristus yang ada di dalam diri kita. Di dalam mempersaksikan Kristus, mari kita jadikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan yang utama, bukan kehebatan diri kita atau bukan karena diri kita yang baik, tapi karena Yesus Kristuslah yang utama di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sikap murid-murid Yohanes mungkin masih menjadi sikap beberapa murid Tuhan pada masa kini. Masih ada yang merasa tersaingi dan terancam ketika ada seseorang yang mungkin lebih hebat di dalam memberitakan kabar baik, di dalam memberitakan Injil Tuhan. Kita mesti waspada, jangan sampai kita memiliki sikap seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Biarlah ketika kita mempersaksikan Kristus, Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jangan sampai kita merebut kemuliaan Allah. Di tengah pandemi ini, mari kita tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Apabila di antara kita mulai kembali bekerja dengan aktivitas disertai dengan protokol kesehatan yang ketat hari-hari ini, mari kita tetap mempersaksikan Kristus. Ketika kita di rumah ada anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, mari kita mempersaksikan Kristus. Ketika kita bertemu dengan orang di luar sana, mari kita juga tetap mempersaksikan Kristus. Dimanapun kita berada, Kristus adalah pusat hidup kita, dan itulah pusat pemberitaan kita. Mari kita tetap berjuang untuk mempersaksikan Kristus, dan kiranya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan,
agar kami boleh tetap mempersaksikan Kristus dimanapun kami berada saat ini. Bukan hanya kami percaya kepada Yesus Kristus semata, tetapi biarlah kami boleh hidup di dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah hidup kami boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Kami saat ini Tuhan, di masa-masa menjelang Pentakosta, mau menyampaikan doa-doa kami seputar kegiatan gereja kami. Kami berdoa di masa-masa PSBB sekarang ini, di mana kami lebih banyak melakukan kegiatan secara online, di rumah saja maupun tidak bisa hadir beribadah atau berkegiatan gerejawi. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan secara daring, mulai dari rema, persekutuan doa setiap hari Kamis, maupun talk show, ataupun ibadah umum secara online. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jaringan yang dipergunakan. Kiranya setiap jaringan yang ada boleh dipergunakan dengan baik, dan segala kegiatan secara online dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga aksi kasih yang dilakukan oleh gereja kami. Kiranya aksi kasih itu juga dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi orang-orang yang menerima bantuan tersebut. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk persekutuan-persekutuan online oleh komisi-komisi, kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa kiranya gereja kami boleh tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah pandemi ini, di masa-masa PSBB sekarang ini. Apapun yang gereja kami lakukan, biarlah mencerminkan Kristus dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Biarlah menjelang Pentakosta, kami juga boleh diingatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus, dan kami memuliakan nama Tuhan. Yesus harus makin besar, saya harus makin kecil. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Makin